Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi sebagai materi awal di awal semester ini. Jadi kita akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi. Adapun yang harus kalian kuasai dalam materi ini yaitu mulai dari mengidentifikasi sebenarnya apa itu ilmu biologi, kemudian tingkat-tingkat organisasi di dalam kehidupan, kemudian permasalahan-permasalahan apa yang dialami dalam kehidupan di masing-masing tingkat organisasi kehidupan tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah cabang-cabang ilmu biologi, cabang-cabang ilmu yang terdapat dalam biologi. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari biologi itu sendiri bagi kehidupan manusia. Ya. Jadi, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ruang lingkup biologi. Oke. Apa itu biologi? Jadi kita mungkin biasa waktu kalian masih SMP sampai sekarang dengar biologi ya tentang makhluk hidup dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat ya di layar kalian bisa melihat secara bahasa itu biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan logos. Ingat, bios dan logos. Nah, perhatikan di layar, bios dan logos. Bios itu artinya makhluk hidup. Ya. Bios itu artinya makhluk hidup. Nah, logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara istilah atau kalau digabung bios dan logos ini menjadi biologi, itu memiliki makna ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup atau seluk-beluk kehidupan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk-beluk makhluk hidup itu dipelajari di dalam biologi. Makanya biologi itu sebenarnya tidak rumit, tidak susah, karena biologi itu apa yang ada di sekitar kita. Lingkungan kita, sekitar rumah kita, di kebun kita, di sekitar lingkungan sekolah. Nah, itulah biologi yang seputar makhluk hidup, manusia, hewan, Tuhan. Itulah yang akan dipelajari dengan makhluk hidup, bahkan lingkungannya. Bahkan lingkungan. Kembali lagi. Ya. Selanjutnya, ya. Biologi itu sebagai ilmu dasar sebenarnya, ya, itu sebagai ilmu dasar. Kenapa dikatakan ilmu dasar? Karena dia bisa berkaitan dengan beberapa ilmu. Dia dikembangkan menjadi beberapa ilmu. Nanti kita akan lihat di percabangan ilmu biologi. Di kedokteran ada, di pertanian itu ada biologinya, keperawatan ada, farmasi yang berkaitan obat-obatan ada. Di industri makanan ada, di industri tekstil ada. Jadi itu sangat luas ya. Nah, kalau kita mau mengkaji biologi. Nah, tapi di sini kita akan belajar mengenai dasar. Biologi itu juga disebut sebagai ilmu sains. Ilmu sains. Apa itu sains? Nah, biologi sebagai ilmu sains itu kita akan melihat apa sih karakteristik dari biologi sebagai ilmu sains. Kenapa bisa biologi dikatakan sebagai ilmu sains? Ya. Nah, ini tadi pengertian dari biologi, bios dan logos, ya. Nah, jadi biologi itu hidup atau kehidupan, logos ilmu berarti yang berkaitan dengan seluk-beluk makhluk hidup. Nah, ini karakteristik biologi sebagai sains. Kenapa biologi dikatakan sebagai sains? Kita mulai nih belajar online ini, Kita sudah belajar tatap muka nih, mana kok?
Gimana ini? Jangan ribut waktu penjelasan Kak Guru. Assalamualaikum. Lani, jangan ribut. Tersama. Jangan ribut. Jangan ribut. Ya, saya lanjut ya. Jadi untuk siswa mohon jangan bersuara, matikan mic-nya. Jadi itu mengganggu teman yang lain. Kita tidak dengar. Dianu Zoom. Zoom. Matikan mic-nya. Di situ ada unmute ya. Matikan. Supaya suaranya tidak kedengaran. Kenapa dorong? Oke, saya lanjut. Karakteristik biologi sebagai sains. Di sini kenapa biologi merupakan sains? Karena dia memiliki 4 karakteristik. Jadi ini ciri khasnya ilmu pengetahuan biologi dikatakan sains. Nah, yang pertama itu adalah rasional. Dia rasional, masuk akal. Jadi segala sesuatu yang dibahas itu harus bersifat masuk akal. Contoh misalnya, kita membahas tentang tumbuhan. Kan bisa sehari-hari bisa kita lihat pertumbuhan-tumbuhan dari misalnya dari kecambah sampai tumbuhan itu dewasa, itu bisa dilihat dan masuk akal. Ya. Nah, pada saat misalnya tumbuhan itu tidak mendapatkan air, tumbuhan akan mati. Masuk akal. Manusia juga, manusia tidak makan, manusia tidak minum, manusia tidak beristirahat. Nah, itu akan menyebabkan gangguan di dalam kehidupan manusia tersebut. Nah, itu kan masuk akal, ya. Nah, rasional, bersifat masuk akal. Jadi segala sesuatu yang dibahas di dalam ilmu biologi itu harus bisa dicerna dengan akal. Selanjutnya objektif. Dia bersifat objektif, terbuka, mudah diamati. Ya, apa yang diamati, apa yang dipelajari di dalam biologi itu sendiri bisa diamati. Kalau kita belajar tentang reproduksi hewan, reproduksi tumbuhan itu bisa dilihat. Bagaimana tumbuhan bertunas, bagaimana misalnya ayam bertelur, bagaimana ayam mengeram sampai menetas, itu bisa dilihat. Jadi dia bersifat objektif. Ya, objektif, bisa diamati. Ya. Nah, selanjutnya dia empiris. Ya. Empiris itu artinya bisa diteliti, bisa dibuktikan melalui penelitian. Jadi dia bersifat empiris atau biasa juga disebut empirik. Nah, jadi dia bisa diteliti, bisa dibuktikan melalui penelitian. Nah, misalnya membuktikan bahwa benar enggak kacang hijau itu mengalami pertumbuhan. Benar enggak kacang hijau itu tumbuh melalui bijinya. Biasakan dari SD, SMP kalian mungkin pernah membuat percobaan atau ditugaskan untuk melakukan eksperimen praktikum perkecambahan biji kacang hijau. Kacang hijaunya disimpan di kapas, ditetesi air, disimpan di tempat yang ada cahaya. Beberapa hari kemudian dia bertumbuh. Itu kan bisa diamati, bisa diteliti. Pertumbuhannya pun bisa diukur. Bisa diukur. Hari pertama, hari kedua sekian senti panjangnya, hari ketiga dan seterusnya. Itu bisa diamati. Jadi dia empiris. Itu maksud dari empiris. Ya. Selanjutnya yang keempat, karakteristik yang keempat itu dia bersifat akumulatif. Akumulatif itu artinya yang pernah diteliti sebelumnya itu bisa diperbaharui lagi, bisa diteliti ulang. Bisa saja teori-teori yang ada sekarang di masa depan akan diperbaiki. Nah, contoh teori tentang sel. Teori tentang sel. Awalnya sel itu sebagai unit terkecil dari kehidupan, dari makhluk hidup, unit terkecil. Tetapi setelah diteliti masih ada yang lebih kecil dari sel. Makanya sel itu diperbaharui, teorinya diperbaharui menjadi unit fungsional terkecil dari kehidupan, karena dia nanti itu akan kita bahas tersendiri. Unit fungsional terkecil karena sel itu walaupun dia sangat kecil tapi dia bisa berfungsi sebagai satu kesatuan, berbeda dengan yang kayak molekul ataupun atom, dia tidak bisa berdiri sendiri walaupun dia yang lebih kecil dari sel. Seperti itu. Jadi itu maksud dari akumulatif.
Akumulatif, penelitian tentang biologi itu bisa diteliti kembali atau bisa diperbaharui. Itulah maksud dari akumulatif. Jadi di sini ada sekali lagi saya ulangi, ada 4 karakteristik biologi merupakan sains, sehingga biologi dimasukkan ke dalam golongan sains, yaitu karena ada 4 karakteristiknya, ada 4 cirinya. Yang pertama rasional, yang kedua objektif, yang ketiga empiris, dan yang keempat akumulatif. Ya, jadi itu. Saya lanjut. Ya, lanjut. Ini tingkat organisasi kehidupan. Ini tingkat organisasi di dalam kehidupan yang ada di dunia. Kalau kalian perhatikan di gambar, mulai dari partikel, ini molekul yang paling kecil. Ini tingkat pertama. Ini dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi. Ini yang pertama, molekul. Ya, di tingkat molekul. Setelah itu masuk ke tingkat sel. Sel ya. Nah, ini organel bagian dari sel. Nah, sekarang kita lihat ini sel. Tingkat kedua itu ada sel. Di tingkat ketiga ada jaringan. Nah, sekarang sel. Sel itu apa? Sel itu sebagai unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi dia unit fungsional terkecil. Semua makhluk hidup pasti memiliki sel. Ya, setiap makhluk hidup pasti memiliki sel. Selanjutnya di tingkat yang ketiga tadi, saya ulangi lagi, ada jaringan. Jaringan itu apa? Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang sejenis dan yang sama ukurannya. Nah, kumpulan dari sel yang sejenis dan sama ukurannya, dia saling bekerja sama, membentuklah yang namanya jaringan. Dalam tumbuhan bisa ada jaringan meristem, ya, ada jaringan dewasa, ada meristem apikal. Itu nanti di kelas 2 kalian akan belajar. Nah, itu jaringan. Di hewan juga ada jaringan pelindung, ada jaringan penyokong, penguat, ya. Ada jaringan kalau di tumbuhan ada jaringan pembuluh vaskuler. Nah, lanjut. Setelah itu di tingkat selanjutnya, tingkat pertama ada molekul, tingkat kedua ada sel, dan tingkat ketiga ada jaringan. Di tingkat selanjutnya itu ada organ. Apa itu organ? Organ itu adalah sekumpulan jaringan yang saling bekerja sama, itu membentuk yang namanya organ. Nah, organ itu kalau pada tumbuhan ada daun, organnya ada batang, ada akar. Kalau pada hewan atau pada manusia kita ada organ, kita ada organ mata, ada hidung, ada telinga, dan seterusnya. Nah, itu organ namanya. Nah, kemudian di tingkat selanjutnya ada beberapa organ yang saling bekerja sama, itu membentuk yang namanya sistem organ. Jadi sistem organ itu terdiri dari beberapa organ. Contoh misalnya sistem sistem pernafasan. Nah, ini sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu terdiri dari beberapa organ, mulai dari hidung, organ hidung ya, tempat kita menghirup udara, organ hidung. Terus ada tenggorokan lewat jalan nafas itu, terus ada paru-paru. Nah, itu kan terdiri dari lebih dari satu organ, dari beberapa organ. Sistem pencernaan, ada organ yang bekerja sama, ada mulut, ada gigi, ada lidah, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, dan seterusnya. Nah, itu membentuk namanya sistem organ, karena terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Selanjutnya, sistem organ yang beberapa sistem organ yang tergabung sebagai satu kesatuan itu akan membentuk yang namanya organisme atau individu. Nah, individu itu satu organisme, satu makhluk, ya. Jadi satu ayam, satu kambing, satu sapi itu satu organisme, satu individu namanya. Nah, di sini sampel yang saya ambil di gambar ada gajah, ya, contoh, jangan sampai nanti disuruh sebut organisme itu apa, organisme itu adalah gajah, bukan ya. Nah, jadi bukan cuma gajah saja, semua makhluk hidup itu adalah organisme. Jadi satu makhluk hidup, satu organisme dikenal dengan istilah individu. Oke, selanjutnya organisme atau individu yang sejenis. Nah, ingat, yang sejenis yang menempati suatu daerah atau wilayah yang sama pada waktu yang sama disebut dengan populasi. Adalah tingkatan selanjutnya, ini populasi. Populasi. Jadi sama, ini
kalau kita lihat di gambar contohnya ya gajah semua. Contoh misalnya di lapangan Kelurahan Lamonai. Di lapangan Kelurahan Lamonai berkumpul sapi. Di situ ada 5 sapi. Kalau ditanya populasi apa yang ada di lapangan, ya sapi kan, yang berkumpul sapi. Kalau ada sapi dan ayam, tidak boleh dikatakan misalnya berapa jumlah populasi yang ada di lapangan misalnya. Oh di sana, kalau di sana ada 5 sapi misalnya, 3 ekor ayam, 5 ekor sapi, dikatakan 8 populasinya. Tidak bisa, karena berbeda. Yang dikatakan populasi sapinya ada 5, populasi ayamnya ada 3. Begitu maksud dari populasi. Jadi organisme atau individunya harus sejenis, menempati tempat yang sama. Misalnya kalau hari ini ada 5 sapi, besok ada 7. Ya hari ini populasinya 5, besok populasinya 7. Gitu. Jadi harus menempati sejenis, wilayah atau daerahnya sama, dan pada waktu yang sama. Selanjutnya, beberapa populasi yang mendiami suatu wilayah, yang menempati suatu wilayah, beberapa jenis populasi yang berbeda mendiami atau menempati suatu wilayah pada waktu yang sama, itulah yang disebut dengan komunitas. Nah, jadi itu harus contoh misalnya komunitas di sawah, komunitas sawah. Di sawah ada padi, ada populasi padi kan, ada populasi tikus, ada populasi cacing tanah, ada populasi ular, ada populasi katak, ada populasi belut. Jadi di situ ada beberapa populasi yang berkumpul. Populasi sungai, komunitas sungai. Komunitas sungai itu ada ikannya, ada kataknya, ada mungkin berbagai jenis ikan, misalnya populasi ikan mujair, populasi ikan mas, populasi ikan gabus, populasi ikan lele, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut tingkatan selanjutnya, yaitu komunitas. Selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem itu bisa kita lihat, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara komponen biotik, komponen hidup, dan komponen tak hidup, abiotik. Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di tingkatan selanjutnya, di sini ada yang dilangkai sebelum biosfer. Ini tingkatan terakhir adalah biosfer. Ada bioma. Bioma itu adalah ekosistem dalam cakupan yang luas. Ekosistem, dia tetap ekosistem, tetapi dalam cakupan wilayahnya luas. Misalnya kayak gurun Sahara, ya. Nah, itu dia masuk di bioma. Dan yang cakupan yang lebih luas lagi, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan secara luas, ya satu bumi ini, itu dikenal dengan istilah biosfer. Biosfer. Sekarang kita lanjut. Nah, ini permasalahan yang kadang terjadi di dalam organisasi kehidupan. Di tingkat sel biasanya yang terjadi infeksi bakteri atau virus. Ya, itu di tingkat sel. Di tingkat jaringan, ini hanya contoh ya. Contoh, masih banyak yang lain. Nanti kalian bisa cari sendiri. Contohnya pada tingkat jaringan, misalnya kita sariawan. Ya, mulut kita sariawan, itu kan berarti organ di mulut kita yang bermasalah. Tulang, ini ada penyakit tulang, osteoporosis, kerapuhan tulang, tulangnya rapuh, mudah patah karena kekurangan kalsium. Berarti organ tulangnya jaringan tulangnya yang bermasalah. Ya, jaringan tulangnya bermasalah. Di sini kalau tingkat organ, contohnya diambil pada organ mata, ada rabun senja. Biasanya kalau mulai senja, mulai sore dia sudah rabun penglihatannya. Itu penyakit rabun senja namanya. Ya. Selanjutnya pada sistem organ. Nah, di sini ada gangguan bernafas. Contoh misalnya pada sistem pernafasan yang bermasalah, sesak nafas atau asma, itu kan sistem pernafasan yang bermasalah. Contoh juga di sistem pencernaan, misalnya gangguan pada sistem pencernaan, misalnya gastritis, MAH, ya, peningkatan asam lambung, itu juga gangguan pada sistem organ. Ya, selanjutnya di sini contoh lagi pada tingkat individu, berarti makhluk hidupnya. Di sini diambil sampel atau contohnya manusia, misalnya penderita HIV, AIDS, dan yang lain ya, penyakit yang lain. Contoh misalnya ada penderita penyakit menular yang lainnya.
kayak TBC, ya. Seperti yang lagi sekarang yang lagi membooming ya, coronavirus ya, COVID-19. Selanjutnya permasalahan pada tingkat komunitas. Nah, di sini ada dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelestarian makhluk hidup. Itu. Jadi kalau ditangkap berarti akan ada organisme yang akan punah. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada tingkat ekosistem, contoh penggundulan hutan untuk perkebunan. Ya, di situ hutan yang awalnya hutan banyak makhluk hidup, kalau ditebang makhluk hidupnya akan pergi. Jadi ekosistem itu akan tidak seimbang. Selanjutnya pada tingkat biome ini ada dampak kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan. Selanjutnya pada tingkat biosfer ini menipisnya ozon. Kok bisa lingkungan kita sangat panas sekarang? Iya, karena ozon sudah menipis. Dulu-dulunya jam 9, jam 10 matahari belum terlalu panas. Kalau sekarang mungkin baru jam setengah 9 itu pagi sudah sangat panas ya, karena tidak ada lagi yang menyaring sinar ultraviolet yang masuk ke bumi karena ozonnya sudah semakin menipis. Kenapa bisa terjadi ya? Karena perilaku manusia juga yang tidak menjaga lingkungannya, kayak misalnya menggunakan AC yang freonnya tidak ramah lingkungan, sering membakar sampah, membakar kayu, itu asap knalpot kendaraan, asap pabrik, itu semua berpengaruh pada menipisnya ozon. Ya, saya lanjut. Ini cabang-cabang ilmu biologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Nah, ini biologi itu banyak cabangnya, bukan cuma ini, masih banyak yang lain. Di sini hanya saya memberikan beberapa contoh. Misalnya zoologi. Zoologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Nah, kalau botani yang mempelajari tentang tumbuhan. Mikologi ini mempelajari tentang jamur. Mikrobiologi mempelajari tentang mikroorganisme, makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Virologi mempelajari tentang virus. Ya. Morfologi ini dia mempelajari tentang bentuk organ ya, dari makhluk hidup. Anatomi mempelajari struktur organnya. Fisiologi mempelajari fungsi organ atau proses ataupun proses fisiologi yang terjadi di dalam makhluk hidup itu sendiri. Histologi ini mempelajari tentang jaringan, sitologi dia mempelajari tentang sel. Jadi itu cabang-cabangnya, dan masih banyak yang lain. Cabang-cabang ilmu biologi kalian bisa searching di Google, cari tahu sendiri. Anda bisa baca di buku-buku, di beberapa literatur. Dan juga di materi yang saya sudah upload di Classroom itu nanti kalian bisa download dan baca. Di situ ada lebih lengkap. Oke, selanjutnya ini peranan ilmu biologi. Apa peranannya? Sebenarnya banyak sekali peranan ilmu biologi itu. Baik kehidupan diri kita sendiri, di sekitar kita, itu bisa kita ada peranannya. Nah, sekarang di sini hanya saya berikan beberapa contoh. Contoh di bidang kedokteran, kalian bisa lihat di layar. Nah, misalnya pada teknik pembuatan bayi tabung, keluarga berencana, pencakokan organ tubuh, misalnya ada yang dicangkok jantungnya diganti, cangkok ginjal, itu bedah plastik, terapi gen, itu semua dalam bidang kedokteran. Di bidang farmasi, untuk obat-obatan, pembuatan obat, pembuatan hormon insulin ini untuk pembuatan untuk penderita diabetes ya. Ini dia pembuatan obat-obatan. Di sini di bidang farmasi, karena ilmu biologi, karena dia mempelajari karakteristik dari misalnya tumbuhan. Ini obat-obatan sebagian dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya di bidang pertanian ya penemuan bibit unggul, ya kultur jaringan, teknologi hidroponik. Hidroponik itu banyak yang kembangkan sekarang, yang tanam sayur tidak di tanah, tanamnya di air. Ya. Nah, itu banyak yang kembangkan sekarang. Itu di bidang pertanian. Di bidang peternakan ada cloning hewan, inseminasi, ini pembuahan buatan
kawin suntik istilahnya. Jadi biasa ada hewan yang orang beternak, ada betinanya dan ada jantannya, biasanya dilakukan inseminasi. Misalnya ada hewan yang susah hamil, itu dilakukan inseminasi. Nah, inseminasi kawin suntik, jadi diambil sel sperma dari hewan jantannya, kemudian dimasukkan ke organ kelamin dari hewan betina. Pembuahannya itu buatan, ya, di bidang peternakan. Ayam petelur seperti ini kan, ayam petelur itu kan dia tidak kawin, tidak ada jantannya, ya, dia hanya bertelur terus. Nah, ini karena teknologi biologi di bidang peternakan. Di bidang perikanan juga, budidaya ikan, budidaya kerang, budidaya ikan hias. Ikan hias itu sebagian diambil dari laut, tapi ternyata bisa dipelihara di akuarium air tawar. Nah, ini karena adanya peranan ilmu biologi di dalamnya. Di bidang industri, misalnya teknik pemisahan logam dengan bijinya. Nah, itu kan bisa kalian lihat kalau ada yang pernah jalan-jalan ke perusahaan tambang, itu kan diambil awalnya dari tanah batuan, dipisahkan, dimasak, dipisahkan jadi logam. Nah, ya, itu bagian dari ilmu biologi karena di situ ada bakteri yang berperan di dalamnya. Ya, jadi itu peranan ilmu biologi di dalam kehidupan manusia. Oke, mungkin sampai di sini kalian sudah punya gambaran, sudah punya sedikit pemahaman. Kalaupun belum jelas, nanti kita lanjut konsultasi di grup WA. Ya, di grup WA, tolong di grup WA. Jadi jangan di japri ya, jangan di chat pribadi, langsung di grup WA supaya temannya juga bisa mendengarkan. Ya, atau bisa grup Facebook. Kalau videonya saya sudah upload di Facebook, bisa langsung komen nanti di grupnya. Yang belum bergabung nanti bisa tanya di grup WA, nanti saya kasih linknya ya. Ya, Pak. Oke. Jadi saya rasa itu untuk hari ini. Kita tidak perlu berpanjang lebar. Selebihnya nanti bisa kalian baca di materi dan kita bisa lanjut konsultasi melalui grup WA. Jadi terima kasih atas perhatian dari siswa sekalian. Ya, mohon maaf kalau mungkin ada penjelasan yang kurang jelas. Jadi silahkan kita lanjut, bisa konsultasi di grup WA sampai jam 10 ya. Saya masih buka konsultasi. Setelah ini saya akan upload tugasnya di Google Classroom. Kalian bisa cek ya di Google Classroom. Oke, jadi saya rasa itu cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Seri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nggak bisa keluarnya. Agama.